Pada episode kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita dari film yang berjudul Dragon Tiger Gate yang dirilis pada tahun 2006. Film lawas yang masih menarik untuk dibahas kisahnya. Dua pendekar sakti bersaudara yang berpisah sejak kecil kini bersatu kembali untuk membasmi kelompok gangster yang paling kuat yang telah menghabisi ayahnya dan menghancurkan perguruan nenek moyangnya. Pemeran utama film ini dibintangi oleh Donnie Yen dan Nicolasi. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Mari kita langsung ke TKP. Kisah berawal di sebuah kerajaan dunia hitam di bawah pimpinan Shibumi. Dia mengutus orang kepercayaannya yang bernama Rosa untuk memberikan sebuah plakat tanda kerajaan kepada orang yang bernama Makun. Karena sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan sebagai tanda kehormatan untuk melanjutkan kerjasamanya antara kerajaan Shibumi dengan geng Makun. Makun adalah seorang bos gangster yang ditakuti dan mempunyai banyak pasukan, namun masih di bawah kekuasaan Shibumi. Rosa memberikan plakat tersebut kepada Makun di sebuah rumah makan yang sudah dijaga ketat oleh anak buah Makun. Plakat itu mewakili kehormatan geng Shibumi yang harus benar-benar dijaga oleh Makun, jangan sampai hilang apalagi diambil orang. Seorang pemuda yang bernama Tiger memasuki rumah makan yang sama untuk berkumpul bersama teman-temannya. Saat sedang asik mereka makan, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang masih anak buahnya Makun mendatangi sekeluarga yang sedang makan untuk menagih hutang dengan kasar. Tiger yang tidak tahan melihat kelakuan mereka ingin menghajarnya, namun dihalangi oleh teman-temannya. Semakin lama orang-orang itu semakin kasar hingga Tiger pun tidak bisa lagi menahan amarahnya. Orang itu ditendang oleh Tiger hingga menghancurkan lantai atas, di mana Makun dan rekannya sedang mengadakan pertemuan. Lantainya hancur dan bolong hingga plakatnya jatuh lalu diambil oleh temannya Tiger. Sontak saja Makun marah dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghajar Tiger. Tiger bukannya takut, malah menantang mereka sendirian. Tiba-tiba saja muncul pengawal pribadi Makun yang bernama Dragon berhasil membuat Tiger terdiam dengan keahlian bela diri Dragon yang lebih hebat. Makun membiarkan Tiger dan teman-temannya pergi, kemudian Makun dan pasukannya pun meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, Tiger seperti biasa sedang makan-makan berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian tiba-tiba muncul Dragon untuk mengambil plakatnya. Namun pada saat Tiger melawan, tiba-tiba tubuhnya lemas. Dan ternyata Tiger beserta teman-temannya diracuni oleh anak buah Makun. Dragon kecewa karena tidak menyukai trik licik, hingga Dragon berbalik arah melawan gengnya sendiri. Anak buah Makun berdatangan semakin banyak. Dragon masih tetap bertahan melawan mereka. Sementara Tiger dan teman-temannya tidak bisa membantu karena masih lemas akibat keracunan. Namun tiba-tiba ada seorang pendekar yang sedang makan di sebelah ruangan Tiger membantu Dragon melawan pasukan Makun karena kesal mengganggunya sedang makan. Anak buah Makun dibantai habis. Dragon mengambil plakatnya lalu pergi. Tiger berterima kasih kepada orang yang telah membantunya. Orang itu bernama Turbo. Tiger menemukan pasangan dari plakat giok pemberian orang tuanya yang kemungkinan besar plakat itu milik Dragon yang terjatuh saat berkelahi. Yang berarti Dragon adalah kakaknya Tiger. Turbo balik lagi menanyakan tempat perguruan yang bernama Dragon Tiger Gate. Perguruan tersebut adalah perguruan Tiger sendiri yang dipimpin oleh ayahnya. Sang ayah memarahi Tiger dan teman-temannya karena sudah mencampuri urusan orang lain, apalagi berurusan dengan geng Shibumi yang terkenal kejam. Tiger memberitahukan ayahnya bahwa dia bertemu dengan Dragon yang sudah menjadi pengawalnya Makun. Kemudian sang ayah menugaskan Tiger untuk membawa kembali kakaknya pulang ke perguruan. Turbo muncul mengenalkan diri bahwa dia dari luar negeri datang untuk berguru ke perguruan Dragon Tiger Gate. Namun sang guru malah mengusirnya. Turbo tidak menyerah, dia bikin tenda di depan perguruan. Tiger menemaninya sambil berlatih keahliannya masing-masing.
Dragon teringat masa kecilnya ketika bersama adiknya yaitu Tiger. Mereka bersaudara seayah namun tidak seibu. Pada saat itu Tiger dan ibunya dikirim ke rumah ibunya Dragon karena banyak ancaman kepada ayahnya di perguruan Dragon Tiger Gate. Demi keselamatan istri dan anak-anaknya, mereka dikirim keluar untuk tidak tinggal di perguruan. Dragon sejak kecil sangat menyayangi Tiger dan selalu melindunginya. Mereka akrab bermain bersama. Dragon dan Tiger masing-masing diberi plakat giok sebagai tanda keturunan pewaris perguruan Dragon Tiger Gate. Suatu hari rumahnya kebakaran yang membuat ibu mereka meninggal. Sejak saat itu Dragon dan Tiger berpisah. Tiger kembali lagi ke perguruan ayahnya, sedangkan Dragon diasuh oleh Makun hingga sampai sekarang menjadi pengawal pribadinya. Tiger mendatangi kakaknya untuk mengajak kembali ke perguruan dan supaya berhenti menjadi pengawalnya geng Makun. Namun Dragon menolaknya dengan nada keras. Tiger kemudian meminta bantuan kepada putrinya Makun yang bernama Xiaoling untuk membujuk Dragon agar kembali ke perguruan. Dragon sudah menganggap Makun sebagai ayahnya sendiri dan Xiaoling sudah dianggap sebagai adiknya. Jadi Dragon akan selalu melindungi mereka. Dragon memutuskan akan kembali ke perguruan setelah Makun pensiun. Turbo yang kesal karena masih tidak diterima di perguruan sebagai muridnya, akhirnya Turbo menantang sang guru untuk berkelahi. Turbo dibiarkan menggunakan senjatanya, namun sang guru hanya menggunakan sandal jepit. Turbo tidak bisa tinggal lebih lama lagi di perguruan. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke negerinya. Turbo meminta maaf dan berpamitan kepada sang guru. Namun tidak disangka akhirnya sang guru menerima Turbo sebagai muridnya. Dragon diutus Makun untuk mengembalikan plakatnya kepada gengsi bumi karena Makun memutuskan untuk pensiun dari apa yang dikerjakannya selama ini dan untuk memutuskan kontrak bersama gengsi bumi. Si bumi marah besar dan mengutus Rosa untuk menghabisi Makun dan Dragon. Rosa sengaja menghubungi Dragon untuk bertemu dengannya agar Dragon tidak berada di samping Makun karena Makun akan dihabisi oleh pasukan si bumi. Sedangkan Dragon akan dihabisi oleh Rosa sendiri dengan diracun. Namun Rosa tidak tega menghabisi Dragon karena Rosa mencintainya. Bahkan Rosa memberitahu bahwa Makun dalam bahaya. Sementara Makun yang tanpa pengawalan Dragon dihabisi oleh mereka. Makun tewas, Dragon terluka parah dan Xiaoling pingsan. Kemudian Dragon membawa Xiaoling ke perguruan. Dragon yang terluka parah tidak sadarkan diri di tempat yang tidak jauh dari perguruan. Tiba-tiba si bumi mendatangi perguruan untuk membasmi sang guru dan keturunannya. Guru besar perguruan tewas, Tiger dan Turbo terluka parah. Tiger yang sudah tersadar terlambat melihat hancurnya perguruan. Kemudian Tiger diobati lukanya oleh Rosa dan mengumpulkan tenaga untuk balas dendam. Xiaoling membawa mereka berdua untuk diobati. Hanya ada satu orang yang mampu mengobati orang yang terluka dalam, yaitu orang yang bernama Qi di atas menara pagoda di Gunung Bayun. Dengan perjuangan yang sangat melelahkan, Xiaoling berusaha membawa mereka ke Gunung Bayun. Namun setelah sampai di tangga masuk ke menara pagoda, banyak syarat yang harus dilalui. Dengan perjuangan keikhlasan Xiaoling, akhirnya orang yang bernama Qi bersedia membantu mengobati Tiger dan Turbo. Bahkan diajarkan beberapa jurus sakti oleh Qi, hingga Tiger dan Turbo memiliki kekuatan berkali lipat dari sebelumnya. Tiger dan Turbo sehat kembali, bahkan mempunyai kekuatan berkali lipat. Kemudian mereka berdua mendatangi kediaman si bumi untuk balas dendam. Begitupun juga dengan Dragon yang sudah siap menghadapi si bumi.
Dragon akhirnya berhasil mengalahkan si Bumi. Mereka bertiga kembali ke perguruan disambut oleh teman-temannya. Dragon dan Tiger meneruskan perguruan nenek moyangnya. Dan film pun tamat. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. 大伯話過，